What a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini dengan saya Natasha Kalifah Setiawan selaku mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Reguler A angkatan tahun 2020 akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran filsafat ilmu yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana struktur perkembangan ilmu pengetahuan melalui kacamata filsafat ilmu. Nah, pada kali ini saya akan mengajak para sahabat-sahabat filsuf semua untuk mengenal dan memahami bagaimana peranan filsafat ilmu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Let's check this out. Untuk pembahasan pertama, saya akan mengajak para sahabat filsuf semua untuk mengenal apa sih itu filsafat ilmu, gimana sih sejarahnya, gimana sih lahirnya. Masuk. Jadi filsafat ilmu itu merupakan cabang ilmu filsafat yang lahir sekitar abad ke-19 atau menjelang abad ke-20. Perkembangan ilmu pengetahuan yang mencapai puncaknya pada abad ke-19 di masa Auguste Comte dan para peranannya yang cenderung menjadikan ukuran kebenaran ilmu pada takaran positivistik, menjadikan ilmu pengetahuan semakin terlepas dari asumsi dasar filsafatnya. Hal inilah yang mengilhami lahirnya filsafat ilmu yang pada gilirannya mempunyai peranan yang amat urgent atau penting dalam ilmu pengetahuan. Nah, urgensi filsafat ilmu dapat dilihat dari peranannya sebagai mitra dialog yang kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan filsafat ilmu, juga untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan secara utuh mengenai filsafat tersebut. Nah, kemudian ilmu filsafat juga menegaskan nilai moral akoiologis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, ilmu filsafat dapat berdiri di tengah-tengah cabang ilmu pengetahuan sebagai pengontrol dan pengarah bagi peranan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai substansi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan, sebab tubuh pengetahuan bukan saja mempunyai kerangka pemikiran yang logis, melainkan juga telah teruji. Nah, ilmu pengetahuan merupakan produk dari proses berpikir. Meski tidak semua kegiatan berpikir dapat digolongkan dalam pengetahuan ilmiah, umpamanya saja ketika kita lagi melamun nih, ini merupakan proses berpikir rasional tetapi tidak ilmiah karena tidak sistematis. Kemudian, menurut T. Jacob, ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem yang dikembangkan manusia mengenai hidup dan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menyesuaikan lingkungan dengan dirinya dalam rangka strategi pengembangan hidupnya. Sementara itu, teknologi merupakan konsekuensi lebih lanjut yang merupakan penerapan daripada ilmu, baik modern maupun folk science. Oke, kemudian kita akan membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan. Nah, apa sih tujuannya? Jadi, tujuan ilmu pengetahuan di sini adalah mencari penjelasan dari gejala-gejala yang ditemukan yang memungkinkan untuk mengetahui sepenuhnya akan hakikat objek yang dihadapi. Jadi, pengetahuan itu memungkinkan manusia untuk mengerti dan memberikan alat untuk mengetahui suatu masalah. Hal ini berlaku bagi ilmu-ilmu alam maupun sosial. Meski demikian, dengan ilmu pengetahuan, manusia tidak mutlak mengetahui segalanya. Pengetahuan manusia tetap dalam koridor keterbatasan. Begitu. Lanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi, ilmu pengetahuan itu sebagai proses. Maksudnya apa sih? Jadi, kegiatan masyarakat yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang direkayasa atau dimanipulasi. Nah, metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasional, objektif, dan sejauh mungkin bersifat impersonal dari masalah-masalah yang dihadapi atau diamati. Nah, kemudian kenyataan itu telah menunjukkan bahwa kedudukan ilmu pengetahuan secara substansif dan bukan hanya sekedar sarana dalam kehidupan umat manusia telah menyentuh semua sendi dan segi kehidupan dan pada gilirannya akan mengubah budaya manusia secara intensif.
Tidak ada yang bisa membantah ungkapan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan telah mewarnai dunia secara dominan. Ternyata ilmu pengetahuan itu pernah mencapai puncaknya di era modern. Jadi ternyata di dalam proses perjalanannya menuju ke era modern itu ada peranan filsafat ilmu nih, ada sejarah filsafat ilmu, ada hadirnya filsuf-filsuf. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Let's check this out. Pengembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu sosial dengan pendekatan empiris mencapai bentuknya secara definitif dengan kehadiran Auguste Comte di tahun 1798 hingga 1857 dengan grand teorinya yang digelar dalam karyanya Cours de Philosophie Positive yang mengajarkan bahwa cara berpikir manusia, juga masyarakat dimanapun akan mencapai puncaknya pada tahap positif, setelah melalui tahap teologik dan metafisik. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori Francis Bacon 1561 hingga 1626 juga ikut mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan setelahnya seperti Helmholtz, Pasteur, Darwin, Clerk Maxwell berhasil menemukan hal-hal baru dalam penelitian ilmiahnya. Kesemuanya itu memberi isyarat bahwa dunia barat telah berhasil melakukan tinggal landas untuk mengarungi dirgantara ilmu pengetahuan yang tiada bertepi. Revolusi ilmu pengetahuan telah berlanjut di abad ke-20 berkat teori relativitasnya Einstein yang telah merombak filsafat Newton yang semula dianggap sudah mapan, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi sedemikian rupa, sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitian-penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi molekuler, sebagaimana hasilnya dapat dinikmati oleh manusia di abad ke-21 sekarang ini. Secara historis, pergulatan besar sumber pengetahuan yang menunjang kemajuan ilmu pengetahuan di era sekarang dimulai dari rasionalisme dengan tokohnya René Descartes, empirisme dengan tokohnya John Locke, dan kritisme dengan tokohnya Immanuel Kant. Pergulatan tersebut kemudian berpuncak pada pemikiran Auguste Comte dengan aliran positivismenya. Abad ke-19 bisa dikatakan sebagai abad positivisme karena begitu kuat dan luasnya pengaruh aliran ini di abad modern. Ukuran kebenaran dinilai dari sudut positivistiknya. Filsafat menjadi praktis bagi tingkah laku perbuatan manusia sehingga tidak lagi memandang penting berpikir abstrak. Jadi gimana ya, Ca? Bisa nggak kamu ngejelasin kepada para sahabat filsuf bagaimana peranan filsafat ilmu di dalam pengetahuan ini? Coba dijelaskan. Oke, kemudian kita akan membicarakan mengenai peranan filsafat ilmu. Jadi dengan menunjukkan sketsa umum atau gambaran secara garis besar mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya melahirkan suatu cabang filsafat ilmu, kiranya menjadi jelas bahwa filsafat ilmu bukanlah sekadar metode atau tata cara penulisan karya ilmiah ataupun penelitian doang. Jadi filsafat ilmu adalah refleksi filsafati yang tidak pernah mengenal titik henti dalam menjelajahi kawasan ilmiah untuk mencapai kebenaran atau kenyataan. Sesuatu yang memang tidak pernah akan habis dipikirkan dan tidak pernah akan selesai diterangkan. Oke, filsafat ilmu diharapkan dapat berdiri di tengah-tengah ilmu-ilmu pengetahuan. Di sini bukan berarti filsafat ilmu itu hanya menjadi semacam puncak ekstansi rasional ilmu-ilmu, mahkota-mahkota ilmu atau ratu-ratu ilmu, status simbolis yang boleh diagungkan meski tak punya tangan untuk berbuat. Filsafat ilmu kritis yang dimaksud di sini adalah memiliki fungsi relat dan pragmatis, yaitu menempatkan klaim-klaim analitis ilmu-ilmu. Nah, pengetahuan dalam rangka proses transformasi abadi masyarakat dan umat manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan teoritis bagi ilmu-ilmu pengetahuan dan masyarakat. Filsuf. Nah, menurut Sospo Projo, hakikat ilmu adalah persoalan fundamental dan kebenaran universal yang implisit melekat di dalam dirinya. Dengan memahami filsafat ilmu berarti memahami seluk-beluk ilmu yang paling mendasar, sehingga dapat dipahami pula perspektif ilmu, pengembangannya, keterjalinan antar cabang ilmu yang satu dengan yang lain, serta simplifikasi dan artifisialisasinya. Itulah sebabnya akutilitas filsafat ilmu semakin terasa. Dengan filsafat ilmu,
Manusia akan semakin dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiahnya, ketajaman refleksi, kedalaman imajinasi, kepekaan institusi manusia akan terpacu sedemikian rupa sehingga terhindar dari bahaya kerabunan intelektual, simplifikasme berpikir yang memuakkan, kehanyutan dalam arus konservatisme ilmu yang timbul karena ilmu dipandang sebagai kata benda atau noun atau barang jadi atau a taken for granted yang sudah selesai. Dengan filsafat ilmu juga, manusia akan mampu mensublimasikan disiplin ilmu yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dan mengangkatnya ke dataran filsafati sehingga manusia dapat memahami perspektif serta berbagai kemungkinan arah pengembangannya supaya manusia bisa melakukan spekulasi-spekulasi yang mendalam guna menemukan teori-teori atau paradigma-paradigma baru yang tepat guna bagi kepentingan umat manusia. Oke, jadi sekian dari pembahasan kami berdua dalam pembahasan mengenal perkembangan ilmu pengetahuan melalui kacamata filsafat ilmu. Oke, lebih dan kurang kami berdua mohon maaf.